Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ustaz Fadli, seluruh pengurus kenaziran Masjid Al-Munawwarah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masuk kita ke materi selanjutnya tentang hal-hal apa yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Di mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas kategori untuk disebutkan bahwa seseorang itu junub. Ada beberapa perbedaan pendapat, dan hari ini kita langsung ke perbuatan atau amal-amal ubudiyah apa saja yang diharamkan untuk dilakukan, atau maksudnya harus dalam kondisi suci dari hadas besar, barulah kemudian disahkan atau sah dia melaksanakan ibadah tersebut. Pertama, ini sudah umum kita ketahui adalah melaksanakan sholat. Sholat ini wajib suci, baik dari hadas kecil apalagi hadas besar. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Orang yang junub tidak sah tawafnya. Hanya ada perbedaan pendapat dalam status hadas kecil. Kalau hadas besar semuanya tidak menganggap sah. Namun kalau yang hadas kecil, mayoritas ulama menganggap wajib ya suci dari hadas kecil, kecuali satu mazhab di dalam Islam, yakni mazhab Hanafi. Mereka tidak menyebutkan secara tegas bahwa dia merupakan syarat sahnya, tetapi sangat mengharuskan ya, tapi tidak menjadi satu syarat sah gitu. Ya, tetapi menuntut untuk tetap dalam keadaan suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar pasti. Sehingga kalau sekiranya kita mau menyikapi mazhab Hanafi ini adalah kita tetap berusaha untuk berwudu dalam keadaan suci dari hadas kecil, tapi bila mana dalam kondisi ya, tertentu, maka tidak kemudian harus ya memperbaharui kondisi wudhu kita, dalam artian misalnya telah batal hadas kecilnya, toharohnya, sehingga dia disebut sebagai orang yang berstatus berhadas kecil. Maka dalam pendapat Hanafiyah, dalam kondisi yang sulit, maka pertimbangan dia tidak harus ya untuk kemudian suci dari hadas kecil. Nah, pendapat ini bagi sebagian orang menjadi sebuah keringanan, walaupun kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu-lalu bahwa bila mana orang dalam kondisi batal wudhunya, mungkin karena katakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka peralihan itu bisa dari katakan mazhab Syafi'i misalnya ke mazhab Maliki ya, yang menyaratkan bahwa bersentuhan itu tidak otomatis, tetapi harus dibarengi dengan syahwat ya. Jadi tentang batalnya wudhu itu persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu
harus dengan syahwat, ya gitu. Kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Nah, itu juga bisa jadi jalan keluarnya misalnya, ya. Dan mazhab Hanafi juga kira-kira memberikan sisi lain, ya, tentang tawaf ini, di mana kalau di mazhab mayoritas ulama tawaf ini disamakan dengan sholat. Itu yang menjadi salah satu dasar pertimbangannya. Tapi mazhab Hanafi membedakan, ya, bahwa tawaf itu juga tidaklah murni dia seperti sholat. Bahkan dia adalah ibadah yang menuntut kemampuan kita secara fisik. Yang tentu kemampuan secara fisik ini ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita penuhi seluruhnya. Nah, sehingga memang dalam pandangan mazhab Hanafiyah tidaklah merupakan satu syarat yang mutlak, ya, sebagaimana pendapat selain mereka. Nah, ini tentang tawaf, ya. Jadi kita ulang lagi bahwa hal-hal yang diharamkan atau tidak sah bagi seorang yang junub itu melakukan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Ibadah itu adalah satu, sholat. Yang kedua, tawaf. Dan tawaf tadi ada perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga tentang menyentuh mushaf dan membawanya, ya, membawa dan menyentuh mushaf. Yang ketentuan ini juga mayoritas ulama ittifaq, ya, muttafaq alaiha bainal a'immah, ya, sepakat para ulama mayoritas bahwa kalau untuk menyentuh mushaf ini disyaratkan orang suci dari hadas besar, ya, junub tidak boleh menyentuh dan membawanya, ya. Adapun membaca nanti ada pembahasan lebih lanjut. Dan disebutkan di dalam kitab fikih yang lebih menekankan kepada riwayat-riwayat, tidak ditemukan juga riwayat adanya sahabat itu yang pernah, ya, menyentuh atau katakan berpendapat bolehnya seorang yang junub itu menyentuh Al-Quran, ya, kecuali ada satu pendapat yang pendapat ini juga mulai berkembang, ya, kalau kita lacak di internet, ya, karena kita tahu bahwa ruang dunia maya ini membuka informasi yang sangat luas yang dahulu sangat terbatas. Di mana misalnya kalau dahulu di Indonesia umumnya kita adalah mazhab Syafi'i dan kita hanya kenal itu, ya, dari guru-guru kita juga begitu. Tetapi di internet misalnya diintroduce, ya, oleh individu-individu atau katakanlah wacana yang dikembangkan tentang tidak masalah seorang yang dalam keadaan junub untuk menyentuh Al-Quran. Ya, ini pendapat dari Imam Daud Az-Zahiri dan kemudian juga Ibnu Hazmin. Nah, Ibnu Hazmin ini adalah seorang imam fikih yang juga sangat teoritis dan juga sangat detail sebetulnya dalam hal mengkaji masalah fikih. Cuman hanya saja orientasi fikihnya sangat tekstual, ya, sebagaimana Imam Daud Az-Zahiri. Dan kemudian cara berpendapat Daud Az-Zahiri yang tekstual ini itulah kemudian dikembangkan oleh Imam Ibnu Hazmin, sehingga Imam Ibnu Hazmin
mengatakan tidak ada masalah bagi orang yang junub itu untuk menyentuh Al-Quran. Oke. Nah, jadi ada dua pendapat yang berkembang. Satu yang mayoritas itu melarangnya, dan kemudian ada yang tidak mempermasalahkannya. Nah, tentang dua pendapat ini perlu agak kita detailkan, ya, supaya barangkali pada pertemuan kali ini menjadi tambahan kejelasan pada kita pun bila mana nanti misalnya, ya, kalau kita searching di dunia maya, atau bahkan mungkin ada yang mau coba lihat di AI gitu, boleh silakan untuk menemukan fakta-faktanya. Nah, saya mencoba untuk kita memahami konsideran daripada dua pendapat ini, ya, tentang menyentuh Al-Quran bagi orang yang junub. Salah satu alasan, ya, daripada pendapat yang mengatakan tidak mengapa bagi orang yang junub itu adalah berdasarkan riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa, saya bacakan hadisnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus ba'atha ila Herakla, ya, Heraklius maksudnya ini, ya, mengutus utusan kepada Raja Heraklius satu surat yang isi surat itu adalah bunyinya ayat Al-Quran. Yang pertama lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan kemudian ayat yang panjang, dan termasuk ada kalimat ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, dan seterusnya. Ya, di dalam surat itu intinya ada ayat Al-Qur'annya. Ya, yang intinya di dalam surat itu ada ayat Al-Qur'annya. Dan itu dikirim kepada seorang yang non muslim. Kan gitu? Nah, seorang yang non muslim. Sehingga mereka berkesimpulan dari peristiwa ini bahwa pertama, Rasul kan pasti tahu bahwa Heraklius itu non muslim, di mana kalau dia non muslim pasti tidak berlaku padanya. Ini jalan pikiran Ibnu Hazmin tadi, bahwa yang non muslim ini pasti tidak ada cerita mandi junubnya. Sehingga dianggaplah dia kondisinya disamakan dengan orang yang junub, kan begitu? Nah, lalu dikirim kepadanya surat. Di dalam surat itu ada ayat Al-Quran. Lalu mereka menyimpulkan, dan Rasul kan tahu bahwa Raja Heraklius ini non muslim, ya, tetapi kenapa tidak masalah baginya kemudian membuat di dalam surat itu ayat Al-Quran yang tentu akan disentuh oleh Heraklius. Nah, karena dasar pertimbangan cara berpikir yang begitu, itu kemudian Ibnu Hazmin dan yang semazhab dengan beliau mengatakan inilah dasar sebetulnya tidak bisa dijadikan, ya, pelarangan seorang yang junub itu untuk menyentuh Al-Quran, ya, karena Rasul sendiri telah mengirim surat yang di dalamnya ada ayat Al-Quran. Dan kemudian di dalam tulisan yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazmin sendiri, ya, di dalam kitab Al-Muhalla, Rasul tidak memberikan penjelasan tentang persoalan ini kepada para sahabat, ya, artinya didetailkan beliau, nanti kalian saja yang membacakannya gitu, ya, jangan kasihkan ke Heraklius surat ini. Itu tidak ada keterangannya.
Maka atas dasar itu mereka menyatakan bahwa menyentuh mushaf bagi orang yang junub tidak ada masalah dengan berlandaskan peristiwa Heraklius ini. Kemudian argumentasi berikutnya adalah bahwa Ibnu Abbas, ini riwayat Nasr Al-Bahili, itu mereka katakan membaca Al-Quran sementara dalam keadaan junub. Oke, itu dari dalil tambahan dari mazhab Zahiri atau mazhab selain mayoritas. Nah, akan tetapi argumentasi dari Imam Ibnu Hazmin dan yang senada mazhabnya dengan mereka itu dibantah oleh jumhur kaum muslimin. Apa bantahannya kira-kira? Ya, kita pun mungkin bisa mereka-rekanya, ya, kira-kira bisa merekanya. Pertama terkait dengan surat itu. Dan dasar riwayat ini pun diketahui tentu oleh yang mengatakan tetap tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, peristiwa surat yang sampai ke tangan Heraklius ini. Mereka bantah dan kemudian menjadi satu pendapat lain terkait dengan ayat Al-Quran, ya, yang ada di dalam di luar mushaf, kira-kira begitu. Nah, kalau jumhur kemudian membantah. Bantahannya apa? Ya, bahwa di dalam surat ada ayat Quran itu bedalah dengan mushaf, gitulah. Sehingga bagi pendapat mayoritas membedakan antara menyentuh mushaf dengan menyentuh selain mushaf yang ada ayat Qurannya, gitu. Ya, misalnya apa? Kitab tafsir, ya, kitab tafsir yang ada ayatnya. Apakah orang junub boleh menyentuh kitab tafsir itu? Jawabannya boleh. Tinggal yang menjadi persoalan adalah, oke, ini udah sampai Pak ya, menyentuhnya boleh, kitab tafsir boleh, apalagi buku yang ada ayat Qurannya boleh, asalkan jangan mushaf kalau yang junub. Sekarang gimana dengan tafsir atau Al-Quran terjemah yang ada beredar selama ini? Kira-kira apakah itu masuk ke dalam mushaf atau tidak? Dan ini pernah menjadi diskusi. Nah, tetapi cenderung bahwa karena dia bukan buku, nah, jadi kata kuncinya itu, dia adalah sebetulnya mushaf, dan hanya bedanya dia ada terjemahannya. Karena ada juga orang yang mengatakan kalau begitu yang terjemahan gak ada masalah, dan itu ada juga yang berpendapat begitu. Cuman ini pendapatnya agak lemah, sebab dia bukan buku, gitu, bukan surat apalagi, ya, dia adalah mushaf. Hanya saja mushafnya berisikan terjemahan daripada ayat-ayat yang totalinya isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini tentang menyentuh mushaf. Jadi kita ulang lagi, diharamkan atau tidak sah atau tidak dibolehkan, ya, orang dalam keadaan junub, pertama tentu untuk sholat, yang kedua tawaf, dan yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Menurut mayoritas orang yang junub juga terlarang atau terhalang, ya, tepatnya terhalang untuk boleh membaca Al-Quran. Dan pendapat ini diantaranya berdasarkan hadis atau sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kanalah Rasul itu tidak menghalangi dirinya, ya, anil Quran syai',
Ya, jadi tidak menghalangi dirinya berinteraksi dengan Al-Quran dalam berbagai bentuk apapun, laisal janabah, kecuali pada saat beliau junub. Gitu. Ya, jumhur. Ini satu dalilnya. Tetapi ada juga yang membolehkan tetap. Ya, siapa dia? Nah, pendapat tadi ya dari kalangan Az-Zahiri. Apalagi ini membaca, bukan menyentuh. Bagi mereka menyentuh itu sebetulnya jauh lebih berat daripada membaca. Iya kan? Ya. Secara logika bisa diterima itu, bahwa menyentuh itu jauh lebih berat sebetulnya dari membaca, menyentuh. Ya, bagi orang junub, ya menyentuh. Kalau membaca kan dia nggak ada kontak fisiknya dengan Al-Quran itu, sedangkan membaca itu lebih bersifat abstrak, kan gitu. Nah mereka tentu akan mengatakan lebih boleh lagi, gitu, ya, untuk menyentuh untuk membaca Al-Quran daripada menyentuh. Dan argumentasi mereka terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan begini. Rasul itu kan terlihat atau diketahui periwayatannya beliau hanya tidak pernah membaca Al-Quran pada waktu junub. Nah, terlihat tidak membaca itu bukan berarti melarang, tetapi pada tingkat Rasulullah SAW itu mengambil tingkat keutamaan dari sisi etikanya, bukan dari sisi hukumnya. Nah, sehingga membaca itu tidak menjadi persoalan. Dan ditambah lagi memang banyak para sahabat, bukan banyak, ada beberapa sahabat yang diriwayatkan juga oleh hadis yang sahih, itu mereka membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Tetapi dibantah dan diklarifikasi lagi bagi yang melarangnya, bahwa mereka itu bukan membaca mushafnya, tetapi membaca dari hafalannya. Ya, karena disebutkan mereka itu di dalam dada mereka itu sudah ada Al-Quran, dan mereka tak akan mungkin tidak membunyikan apa yang sudah ada di dalam dada mereka. Nah ini polemik atau perdebatan di seputar membaca Al-Quran. Baik, udah ada 4. Kemudian yang kelima, yakni hukum tentang berdiam di dalam masjid bagi orang yang junub. Singkat daripada pendapatnya, saya tidak membacakan lagi riwayatnya karena mungkin waktu yang terbatas, bahwa berdiam di dalam masjid bagi yang junub itu dilarang. Yang dibolehkan apa? Melintas. Ya, melintas. Dan saking Rasulullah SAW tidak menginginkan berulang-ulang orang melintas di masjid, ya, kala beliau hidup, beliau sangat meminta para sahabat untuk memindahkan posisi pintu daripada rumah-rumah mereka itu, ya, jangan selalu kepentok untuk melintasi masjid, kira-kira begitu. Walaupun sebetulnya ayat Al-Quran menyebutkan, ya, melintas itu tidak apa-apa, ya, tetapi beliau sangat tidak menginginkan, ya. Orang yang junub itu ya kalau melintas terus berulang-ulang kan bukan yang sesuatu yang kira-kira dalam kondisi yang darurat atau eksepsi atau pengecualian, kira-kira seperti itu. Nah ini Bapak Ibu para ustadz yang dirahmati Allah, tentang apa-apa saja yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan junub, ya, apa yang terhalang dia untuk melakukan ibadahnya. Mungkin ini dulu sementara, barangkali ada yang ingin kita diskusikan atau ditanyakan. Tafadhol.
Yang berpersilakan kepada Bapak Ibu Bapak sekalian, bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam persoalan tentang terkadang jemaah ini kan melihat suatu persoalan itu satu saja, misal awam, misal sa'i, misal itu, padahal ini kan satu kesatuan. Kalau kita bicara haji, ini haji itu kan ada di satu tawaf, ada sa'i, ada ihram, ada tahallul. Jadi kalau selama dia mungkin ini kaitan terkait mungkin dengan talfik. Selama dia dari wudu. Talfik yang Pak Reza pahami boleh dijelaskan dulu supaya peserta enggak ini. Secara wudu kita belajar wudu syar'i. Ya. Terus karena kondisi lalu kita menggunakan berbeda mazhab. Ya. Karena melihat ketatnya dalam hal membatalkan wudu. Tapi dari sisi lain itu kan satu kesatuan juga dengan perbuatan kita mau tawaf. Nah, kalau kita pindah ke Abu Hanifah, apakah cara tawaf Abu Hanifah sama dengan cara sendiri? Prinsipnya ya, ada perbedaan tadi. Apakah cara Abu Hanifah berihram sama dengan sendiri? Iya. Apakah niat bertawaf atau berhaji sama? Iya. Ini kadang-kadang jemaah ya tidak sampai ke sana pemahaman besar. Iya. Jadi kalau dia tahu udah kita tidak masalah saja mencari kemudahan. Mencari kemudahan untuk kemaslahatan tadi kita pindah saja dari wudu cara sehari-hari ke cara Abu Hanifah. Tapi dia lupa apakah dia tahu bagaimana cara bertawaf Abu Hanifah, bagaimana berihram Abu Hanifah. Jadi kalau sa'i mungkin hal yang artinya di sa'i sendiri juga membolehkan tak berwudu. Jadi mungkin itu saja. Jadi kalau kami memahamkan begitu, Iya. kita campur-campurkan. Iya. Udah itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri juga sebenarnya kan ada qaul. Iya. Ada pendapat Syafi'i sendiri, ada yang qaul jadi, ada qaul qadim. Nah, ini kalau ini bertanya kan, ini masih bisa dipakai dua-dua. Qaul jadi dan qaul qadim, apakah masih boleh dipakai dua-dua? Ini biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih pertanyaannya sebetulnya rinciannya. Boleh dirumuskan lagi enggak Pak Reza? Secara ringkas saja, misalnya 1, 2, 3 gitu. Nanti biar fokus jawabannya. Kalau yang kedua sudah, bolehkah misalnya pendapat yang baru dan yang lama daripada Imam Asy-Syafi'i itu dipakai misalnya ya? Oke, itu udah jelas terang itu. Nah, yang sebelum-sebelumnya bolehkah talfik? Kira-kira gitu aja mungkin sederhananya. Ya, itu satu. Nah, jadi
kita dari bersuci tadi. Iya. Kita bersuci dengan selama ini kita tahu mempelajari karena sholat atau haji. Kita tahu sholat itu yang membatalkannya berhubung dengan cara sendiri, batalkannya ini. Iya. Oke. Kita cuma tahu dulunya. Sholat kita nggak tahu kan. Nah, kita berhubung dengan cara itu Abu Hanifah, lalu sholatnya bagaimana, membatalkannya karena itu satu paket. Iya. Setelah sholat bersuci. Iya. Menurut Syafi'i. Iya. Menurut Abu Hanifah suci juga, tapi suci yang bagaimana membatalkannya? Iya, baik. Ini jadi satu persoalan, Iya. kegiatan, bukan hal yang terpisah. Kita bersuci dengan cara wanita yang membatalkannya. Kalau tadi, namanya Abu Hanifah batal, ada yang tidak batal, malah sendawa yang batal, gitu kan? Iya. Baik. Pas di sholat, dia cara Abu Hanifah, tapi sendawa. Teringat dia dulu dia selama ini sholat dengan cara Syafi'i. Iya. Ya kan? Ternyata dia membatalkan sholat. Jadi dia tidak batalkan sholat sementara dulu pakai cara Abu Hanifah. Baik. Ya. Jadi tentang polemik talfik. Ya, talfik itu bentuknya adalah membuat satu rangkaian urutan-urutan ibadah tertentu. Ini contohnya saja satu bentuk talfik yang disebut talfik itu, di mana di dalamnya tidak utuh satu mazhab. Nah, tapi misalnya ya, kalau rukun-rukunnya katakan mazhab Syafi'i, tapi tentang batal wuduknya nggak pakai Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i maksudnya, tetapi pakai mazhab Maliki. Nah, kira-kira itulah dia contoh daripada talfik. Nanti akan beda juga pertanyaan, bolehkah mentalfik dengan orang kelihatan telah melakukan talfik? Itu dah beda titik tekan komentar kita tentang dua kejadian itu. Untuk yang kedua, bolehkah orang lalu terlihat talfik? Ini bisa dua pendapat. Siapa yang melakukan talfik itu? Kalau yang melakukan talfik, ini kita orang awam, kita nih anggap kita awam, lalu terlihat orang talfik. Ternyata levelnya adalah level ulama gitu. Pertama, ya udah nggak apple to apple juga komentarin dia. Yang kedua, kira-kira dia sahkah melakukan itu? Itu pertanyaannya. Nah, itulah rumusan pertanyaan yang konkret. Jawabannya, bagi dia sah, dan kalau nggak sah nggak dilakukannya, kan gitu. Lalu kita ngomentari, wah udah nggak betul dia. Nah sekarang kita tanya dia, mengapa dia melakukan itu? Nah, satu kata yang paling penting dulu, kenapa orang melarang talfik? Karena talfik itu terselubung kesan, bisa benar bisa tidak. Kesan orang itu mau talaub itu memain-mainkan gitu, terlalu menggampangkan. Kenapa pakai kata talaub? Itu sepakat orang, nggak boleh ya memain-mainkan lah, meremeh-remehkan. Tapi kalau mencari yang mudah dengan kondisi tertentu, salahkah itu? Mayoritas orang mengatakan nggak salah, ya, tidak salah, asalkan ada nomenklaturnya, kalau istilah ada merit apanya, ada
dasar pengambilannya. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama yang berilmu itu kita tengok. Kitanya mungkin yang mengomentari, wah dia pindah-pindah mazhab. Bagi dia itu bukan pindah mazhab, tapi berpindah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Satu, kekuatan dalil. Bisa jadi bagi kita dalil yang kuat adalah mazhab A, tapi bagi beliau bukan A, adalah B. Lalu kemudian faktor yang lain beliau melakukan itu adalah faktor yang sifatnya kondisi. Dan kemudian faktor untuk mencari kemudahan yang diperbolehkan oleh agama. Oh, berarti boleh mengambil yang lebih mudah? Jawabannya boleh. Nabi sendiri mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Wala yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Tidaklah orang menyulit-nyulitkan dalam agama ini. Nah, sekarang filosofi menyulit-nyulitkan. Kata menyulit-nyulitkan itu adalah bukan dia memindahkan ayat Quran dan hadis untuk disampaikannya kepada kita, tetapi pemahaman dia atas Al-Quran dan hadis itu pemahaman yang sulit, rumusan yang sulit. Sementara bagi orang nggak sesulit itu juga kalau menurut mazhab yang lain. Jadi ada 3 pertimbangan tadi Pak Riza. Nah, sehingga dengan demikian sebetulnya talfik ini perbedaan dalam pemahaman kalangan ulama yang akhirnya memandang secara esensinya, ada yang memandang secara lahiriah. Tapi atas segala semua keadaan sebetulnya peristiwa talfik yang terjadi bila seseorang itu memahami konsiderannya dan punya ada dasarnya, sebetulnya nggak ada masalah bila terlihat atau terjadi talfik dalam perbuatan seseorang. Contoh tadi yang paling kuat misalnya ya, anggaplah kita menggunakan pendapat yang paling berat tentang batal wudu. Paling berat itu apa? Sentuh batal, kan itu paling berat namanya itu. Kalau yang ringan itu belum tentu batal, kecuali karena ada syahwatnya, misalnya itu di dalam mazhab Maliki. Nah, ketika tawaf kita ini orang Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Tawaf baru mulai melambai ya di rukun Hajar Aswad, udah disenggol orang yang pokoknya terkenalah kulit kita ya dengan tangan dia misalnya ya, orang Afrika aktif gitu ya kan, terkena badan kita, maka menurut formulasinya kan itu batal. Nah, pada saat itu kira-kira lalu kita berpikir aduh kalau ini selalu begini yang kupahami, cemana aku bisa menyelesaikan yang putaran yang selanjutnya. Yang pertamanya udah kejadiannya gitu. Lalu muncul reasoning ya, ijtihad berpikir kita. Yang ijtihad itu insya Allah apalagi berada di depan Ka'bah, kita udah berangkat jauh-jauh dengan biaya yang mahal, masa nggak mungkin lah kan orang itu kira-kira mau nggak serius atau main-main lah dalam ngambil keputusan. Tapi yang pasti akhirnya dia memutuskan gini, yang diajarkan Ustadz dulu adanya mazhab yang mengatakan tak batal kalau tidak dengan syahwat. Udahlah, dalam kali ini aku memegang itu yang paling kuat sementara ini. Pertanyaannya salah itu. Artinya tetap nggak boleh. Artinya tetap dia tidak boleh dianggap sah putarannya bila dia tidak berwudu lagi. Anggapan sahnya nggak sahnya itu kan perspektif pemahaman orang daripada
ayat Quran dan hadis yang kemudian lahirlah fikihnya. Tidak batal itu. Namun kan ada perspektif fikih yang lain yang sama-sama juga ahli fikih mengatakan tidak batal kecuali dengan syahwat. Atau kita tanazul kepada mazhab Hanafi yang barusan dijelaskan tadi, bahwa tidak juga dia merupakan syarat yang mutlak, tapi sangat harus dianjurkan. Bukan berarti maksudnya gini, kalau mazhab Hanafi itu ya sebaiknya waktu mau berihram atau tauf itu ya memang harus dalam keadaan dia mandi, ya, kemudian dia berwudu untuk kesucian tauf itu. Tapi sebetulnya dia bukanlah tingkat keutamaan itu yang menjadi pertimbangan. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira nih kita yang udah belajar fikih, apakah salah kemudian dia berpindah dan menganggap itu mempermainkan agama? Sebab talfik itu yang paling dipersoalkan adalah dianggap mempermainkan agama. Ataukah sebetulnya itu bukan mempermainkan, tetapi mengambil option, di mana Islam itu memberi ruang orang untuk mengambil yang idealnya, tapi ada orang yang mengambil pragmatisnya, yang penting tertunaikan. Nah, kira-kira hanya seputar itunya itu. Nah, kira-kira itu tadi persoalan talfik, Pak Reza. Mungkin udah clear ya masalah talfik. Ya, jadi yang jadi persoalan itu kan dia berpikir, oh, mazhab Abu Hanifah tidak batal. Oke. Ya, dia berpikir atau dapat info. Oh, ada. Cuma kan dia tidak berbuat di awal. Oh, tidak berniat aku. Dia waktu awal berwudu dengan menggunakan wudunya aturan Syafi'i. Oh, oke. Tiba-tiba. Oh, mazhab Abu Hanifah tidak batal. Oke. Sementara mazhab Abu Hanifah tidak sama wudunya dengan wudu. Iya. Aturan Syafi'i. Inilah yang kadang-kadang masalah. Artinya kan sekarang masyarakat. Masyarakat teringat dengan pelajaran, oh kami belajar di sana waktu nasi, oh nggak apa-apa, ada mazhab yang membolehkan, tak batal. Oh, baik. Nah, begitu Ustaz. Kalau orang awam melakukan itu boleh nggak? Kira-kira gitu ya? Jadi ini tadi yang diajarkan sama gimnasi kepada jemaah. Mungkin ada juga yang mengajarkan, gitu kan? Ada yang mengajarkan, mengajarkan cara berwudunya seperti ini supaya tidak batal, kan? Itu dah caranya Ustaz. Ada juga yang tidak mengajarkan, tapi yang diajarkan cuma sampai sebatas itu, sampai sebatas yang membatalkan wudu. Tidak dibahas lagi tentang bagaimana cara tawafnya, cara ihramnya. Ini kita ini selalu diterangkan hal-hal yang bagian kecilnya, tidak seluruh. Ini yang menyebabkan masyarakat jadi misleading dalam memahamkan. Oh ya. Hal yang membatalkan wudu tadi. Dia sebenarnya apa ya saudara? Iya. Tentang mereka kurang informasi, itulah pula tugas kita. Makanya kalau bisa mereka hadir di pengajian ini juga kan, biar supaya utuh. Dia wudu dengan niat dengan cara seperti wudu sampai di sana, dia bilang ternyata ada masa yang teringat dia tak apa-apa kok. Oke. Jadi kan inilah tauhid tadi. Iya. Iya. Atau mungkin nggak usah kita bilang mencampur adukkan, nah itu bahasanya aja udah negatif itu ya. Terlihat mengamalkan rentetan ibadah dengan mazhab yang menurut orang kacamata ahli mazhab dia sudah campur-campur kan gitu. Walaupun mungkin bagi orang awam dia nggak juga berniat mencampur-campur dalam pengertian kata yang negatif, hanya saja kondisi yang menuntut dia begitu. Nah, kira-kira kalau kondisi yang menuntut dia menjadi begitu, apakah seluruh ibadahnya tidak sah?
Masalah apakah seluruh ibadahnya tidak diterima, kita nggak tahu menurut ukuran ini. Nah, secara hukum apakah ibadahnya tidak diterima? Mayoritas ulama juga nggak setega itu untuk mengatakan tidak diterima gitu. Kalau kita lihat cara berpikir para ulama. Nah, sedikit lagi tadi ada yang menarik, Pak Reza mengatakan waktu dia berwudu itu pakai Syafi'i. Sebetulnya waktu kita berwudu itu nggak ada ketentuan syarat wudu itu harus pakai niat, di dalam niat itu aku berwudu ala Syafi'i, nggak ada kata niat itu gitu, ya kan? Yang pasti dia berwudu itu udah otomatis itu orang akan mengambil yang paling terajarkan ke dia atau melakukan yang paling difahaminya. Kalau misalnya dia agak aktif membanding-banding, tentu dia mengambil yang paling kuat yang harus dilakukan, namanya ibadah kan. Tentu orang pasti akan mengambil yang the bestnya gitu, yang yang terbaiknya. Tapi kadangkala situasi yang membuat dia harus bertalfik. Mungkin kita ambil kata situasi, lalu aku ada kok belajar Hanafi, udah nggak ada masalah, aku tawaf gitu. Boleh nggak kira-kira orang itu beralih cara berpikir ibadahnya yang dibawanya di kampung A, lalu ketika di dalam peristiwa itu dia pakai B? Sebetulnya tidak ada larangan orang melakukan itu, toh keadaan itu pasti akan menuntut dia begitu. Nah, itulah kemudian hikmahnya mengapa ibadah itu nggak akan bisa ada satu pendapat. Ada orang yang beyond of our discussion, ya, di luar diskusi kita ini, dia merenungi. Kenapalah ulama kaliber ketemu ulama kaliber pun nggak bisa sepakat orang itu. Selalu ada rumusan-rumusan yang berbeda. Lalu dia berkontemplasi. Oh, itulah bukti bahwa Allah itu memberikan rahmat bagi kita melalui orang-orang ini, di mana orang-orang ini mengambil ayat Quran yang sama, tapi kok pemahamannya beda. Ternyata kata mereka, Tuhan sendiri pun mendesain ayat itu agar kemudian ayat itu tetap berpeluang difahami oleh satu pakar untuk pendapatnya adalah A, lalu boleh yang lain menjadi pendapat yang B. Nah, itulah namanya ayat-ayat yang ada qat'iyat, ada yang zonniyat dilalahnya. Yang pasti kalau misalnya qul huwallahu ahad, nggak ada yang berbeda pendapat itu. Ya kan? Tapi kalau ayat misalnya aula mastumun nisa, apabila kalian menyentuh wanita maka berwuduklah. Nah, ini yang berbeda pendapat orang. Ada yang menyentuhnya nyentuh kayak mana dulu? Sengaja apa enggak? Syahwat apa enggak? Akan gitu. Lalu keluarlah cerita yang panjang yang kita bahas pada siang hari ini. Mungkin gimana? Udah cukup Sebetulnya yang lain ini udah mau beranjak nih, cuman waktu. Tapi bagus pertanyaan Pak Reza ini. Jazakumullah khair. Ya, mungkin cukup saja bertanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Allahumma arzuqna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahma. Allahumma arzuqna amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.